Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kehadiran semua rekan-rekan mahasiswa kita yang telah hadir dalam kegiatan OLC kali ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025. OLC kita pada kali ini akan mempersembahkan tema mengenai pelayanan perpustakaan. Jadi kemudian di situ kita akan mengenal lebih jauh mengenai apa saja sih sebenarnya layanan yang ada di perpustakaan, apa saja manfaatnya, dan terus kemudian eh, dan dengan berbagai macam ini ya apa tata cara bagaimana mengakses layanan tersebut, termasuk juga kemudian kanal apa saja yang bisa dipergunakan oleh teman-teman mahasiswa dalam menggunakan semua ini layanan yang telah disediakan oleh perpustakaan tersebut. Oke, Wis tadi, Mas. bersama kita kali ini akan menghadirkan narasumber dari pustakawan kita yang sudah tersertifikasi dalam hal layanan perpustakaan. Di sebelah saya ada Pak Nur Masudin, nggih. Jadi Pak Nur ini adalah pustakawan kita yang sudah tersertifikasi yang kemudian beliaunya berhak kemudian memberikan materi mengenai layanan perpustakaan. Ngapain, Mak? Pak Udin, saya persilakan pada jenengan untuk kemudian mengisi kegiatan OSI pada kali ini. Iya, Pak. Iya dong. Oke, terima kasih Bu Nur Hayati. Rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di OLC Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan saya, pustakawan UMSIDA, nama Nur Masudin. Saya di bagian layanan perpustakaan. Kebetulan kemarin sertifikasinya pustakawan juga layanan perpustakaan. Oke, untuk yang pertama, untuk layanan perpustakaan mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan. Biasanya teman-teman mahasiswa itu kalau masuk ke perpustakaan pokoknya diminta dosennya dari buku ini langsung masuk, tidak tahu cara-caranya. Ya, oke. Yang pertama untuk profil perpustakaan dulu. Kami di sini perpustakaan setiap kampus, mulai kampus 1, kampus 2, kampus 3, semua ada. Dan semua sudah bagus semua, mulai layanannya, petugasnya, sampai koleksinya. Di sana, di kampus 1 ada di Jalan Majapahit, kampus 2 di Ngelam, di lantai 1, terus untuk kampus 3-nya di Rebo, itu di lantai 4. Untuk visi misinya perpustakaan, jadi menjadikan perpustakaan yang unggul dan inovatif dengan menyediakan informasi yang mendukung tercapainya visi UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini kami salah satu eh, salah satu yang mendukung tentang keberhasilan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo untuk meningkatkan layanan yang ada di sana. Untuk mendukung visi misinya Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan untuk visinya perpustakaan yang pertama mendukung menyelenggarakan pendidikan, mendukung peningkatan penelitian yang ada, jadi tidak hanya di Civika Universitas, kita bisa itu juga melayani dari luar. Barangkali dari universitas lain mau ke perpustakaan UNSIDA, kita layani. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan lembaga yang lain. Jadi kita juga punya MOU dengan perpustakaan yang lain. Meningkatkan kinerja perpustakaan. Beralih ke koleksi.
kita mempunyai koleksi yang pertama textbook, yaitu panduan kuliah. Di sini dapat dipinjam. Ini di lantai 3, kalau di kampus 1. Di kampus 2, kampus 3 juga ada. Berdasarkan prodi yang ada di sana. Tapi untuk perpustakaan kampus 1 ada, tapi tidak banyak. Untuk yang buku yang di kampus 1 ini yang saya dipinjam di lantai 3, di eh, ada di semua lokasi juga bisa dipinjam. Untuk yang kedua, selain textbook juga referensi. Referensi itu apa sih? Referensi itu adalah buku yang informasi atau rujukan atau acuan. Itu kayak seperti handbook, kayak seperti kamus, kayak seperti ensiklopedi, dan banyak lagi. Dan itu kalau itu berarti biasanya, dan rata-rata semua perpustakaan yang ada di Indonesia tidak dipinjamkan, tapi untuk difotokopi bisa. Selain itu kita juga muatan lokal, yaitu semua karya yang dihasilkan oleh Civitas Akademika Umsida. Ada hasil penelitian, ada pidato pengukuhan profesor juga ada, disertasi juga ada, dan perlu teman-teman mahasiswa ketahui, kita di perpustakaan Umsida itu semua skripsi itu berbentuk soft copy. Oh, bentuknya itu ada Pak, ada. Bentuknya ada, tapi tidak semua kita tampilkan. Hanya beberapa kita tampilkan. Itu yang ada di, di, di kami. Di perpustakaan yang lain juga ada. Di Ano ada Pak, kamu 23. Sama semua sama. Nanti kalau Anda butuh tinggal hubungi petugasnya, Pak mencari ini bisa. Gitu. Selanjutnya kita lanjut ke layanan sirkulasi. Nah, kebetulan ini bagian saya ini. Untuk layanan sirkulasi itu dari apa aja sih? Dari peminjaman, pengembalian, sama perpanjangan. Di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, untuk perpanjangan buku tidak harus ke kampus, bisa lewat mandiri. Di sini Anda buka perpustakaan umsida.ac.id, cari, nanti ketemu kayak gini, cari di perpanjangan. Nah, di sini tinggal nomor NIM, buku yang dipinjam, langsung ikuti aja arahan dari ada di di buku di layanan, ada yang ada tadi masukkan. Seumpama nggak bisa Pak, biasanya kalau nggak bisa itu biasanya denda. Nah, jadi ada dendanya. Untuk peminjaman buku maksimal 5 eksemplar setiap orang, setiap mahasiswa, setiap tendik bisa. Dan perpanjangan itu biasanya 2 kali perpanjangan, bisa mandiri atau bisa ke petugasnya. Untuk pinjaman dilarang keras untuk menggunakan identitas temannya. Biasanya aku nitip teman saya Pak. Nah itu yang saya sering kali temukan biasanya nanti setelah mau mau lulus itu begitu Anda mau upload sesuatu, apa di arsip mau apa itu ada tulisannya. Anda mempunyai tanggungan perpustakaan, itu tidak bisa tidak bisa melanjutkan karena Anda harus, padahal Anda tidak merasa pinjam buku, ternyata bukunya pinjam temannya. Nah itu sering kali. Jadi Anda sudah tidak merasa pinjam buku, Anda harus bayar bukunya, dendanya harus
ganti bukunya karena di perpustakaan di Unsida kami tidak boleh menerima buat pembelian buku kalau bukunya hilang. Jadi biar biar mahasiswanya yang apa yang itu yang membelikan sendiri. Oke. eh untuk selanjutnya untuk pelayanan untuk yang tadi nih ini yang tadi saya jelaskan tadi. Jadi perpanjangan tadi layanan perpanjangan jadi langsung di perpustakaan apa perpustakaan Musida ini langsung ya. Kembali lagi ke ini. Loh, belum. Untuk pengembalian, ya ini pengembalian sama. Pengembalian ini pengembalian langsung pada tepat waktu. Kalau seumpama ini terlambat itu dendanya Rp500 per hari per buku. Jadi kalau bisa, biasanya teman-teman mahasiswa itu tanya gini kalau pinjam itu, Pak, saya kembalikannya sebelum tanggal ini boleh. Wah, malah diperbolehkan. Malah diperbolehkan kalau itu. Untuk referensi ini bisa, tapi jarang banget teman-teman itu soalnya padahal kita punya layanan untuk itu, tapi jarang digunakan. Nah, kalau ini memang biasanya itu kita itu meminjamkan itu hari Jumat. Sabtu kan libur, Jumat kita pinjamkan di apa bisa di ya, tahan KTP nahan KTM jadi untuk apa di fotokopi bisa. Ketentuan lainnya selain denda itu kalau bukunya rusak itu harus diganti. Nah, kalau diganti dikit tidak masalah. Biasanya itu sering kali itu di dalam bukunya itu ada kertas-kertas yang dibuat ujian itu taruh di dalam. Jadi kalau umpamanya ini ada yang terutama ini penggantian dengan buku yang sama persis kalau bukunya hilang atau rusak berat. Biasanya rusak berat itu pada waktu kehujanan. Itu banyak sekali. Tuh, ini penggantian dengan buku yang sama persis dan biaya adminnya sekian, penggantian buku dua. Ini kita tidak menerima. Maksudnya tidak menerima untuk Pak nih titip Pak beli bukunya kita tidak boleh. Nah itu sudah ketentuan dari pimpinan, dari rektor gitu. Pelanggaran yang lain itu ini pencurian akan dikenakan sanksi. Kalau ini nanti beda kalau ini. Pak. Oke, nanti setelah sirkulasi biasanya teman-teman kalau sirkulasi itu kalau di perpustakaan kampus satu itu di lantai satu. Jadi kalau teman-teman mahasiswa dipermudah kalau seumpama cepet-cepet mau kuliah ditaruh dulu. Pak mau kembalikan udah tinggal aja, tak apa-apa. Nggih, pokoknya enggak terlambat loh ya, tinggal aja. Itu biasanya, pokoknya yang penting, yang paling penting di sini tidak boleh menggunakan identitas orang lain. Paling gampang kok, paling gampang banget. Karena apa? Cukup Anda begitu pinjam buku langsung tulis nomor NIM-nya, nomor NIM di belakang apa di belakang buku, pasti kan udah 5 buku bisa. Pak, 2 dulu biotika boleh. Ya, itu paling paling gampang. Selanjutnya layanan referensi. Layanan referensi itu kalau di kampus satu di lantai 2 ada tempat lesehan, ada tempat untuk yang ada komputer yang semua itu di lantai 2 itu bisa digunakan, semua bisa digunakan. Itu fasilitas dari kami.
Nah, buku referensi yang ada di sana kayak tadi saya yang jelaskan, kayak ensiklopedia, kamus, direktori, handbook, terus jurnal. Jurnal itu ada dua, jurnal yang textbook juga ada, jurnal eh, yang soft copy juga ada. Dia minta tolong nanti ke petugasnya, ini gimana Pak caranya? Terus ada koleksi CD, terus ini tadi literatur lagu yaitu skripsi, tesis, disertasi juga ada. Kita punya ada yang semua tadi saya jelaskan tadi berupa soft copy semua, ada yang juga yang untuk ada beberapa lah, ada beberapa yang terus peminjamannya tadi saya jelaskan tadi, terus untuk layanan penelusuran dan konsultasi referensi ini bisa. Ini ini yang seringkali teman-teman biasanya masih itu jarang menggunakan untuk di lantai dua itu. Padahal di sini lengkap banget Pak. Jadi biasanya kalau nggak kalau nggak ada tugas dari dosen nggak akan ke perpustakaan pinjam yang sesuai dengan. Padahal di lantai dua itu paling lengkap kalau bukunya. Memang bukunya nggak dipinjamkan karena mahal bukunya Pak. Mas. Gitu. Setelah itu untuk layanan sirkulasi dan referensi. Lanjut ke layanan penelusuran yang kami juga namanya OPAK. Di sini kami untuk OPAK itu ah sama kayak tadi jenis perpustakaan ID nanti dari home di sini ditulis seumpama cari manajemen manajemen banyak sekali. Pak, ini di lantai perpustakaan kamu satu ada, tapi tidak banyak. Kami kami terutamakan di perpustakaan apa di kamus tiga karena kebetulan buku manajemen karena kebetulan prodi manajemen dari kamus tiga. Kamus dua kan satu kan ada akuntansi, iya banyak. Ada kita ada tapi tidak begitu banyak. Nah, Anda di sini menelusuri aja tinggal. Seumpama Anda cari manajemen ini ya, manajemen manajemen menjadi eksekutif manajemen atau manajemen SDM lah. Nah, di sini ini kumpulan jurnalnya lengkap sekali. Sama mama ini, jadi tinggal diklik aja, terus dicari bukunya. Posisi bukunya ada di kampus tiga. Kalau mau cari buku, itu biasanya di ilustrasi. Itu yang ada di punggung buku. Nah, jangan yang ini, di punggung bukunya ini. Terus nanti di punggungnya ini, sorry. Untuk dilihat ini nomor ininya, nomor panggilnya, sorry. Setelah sini nomor induk bukan. Di 658.3 di punggung bukunya. Oh, bukunya ada semua. Jadi ada bukunya di kamus tiga. Dicari di situ. Kalau seumpama bukunya yang tidak ada itu tertulis di detail itu, ini ditulis di sini, nah, ini kamus satu. Nah, human resource ini dia ada di kamus satu, tidak di kamus ya ada kamus tiga. Biasanya kalau ini kalau dipinjam statusnya baik, di detail bukunya dipinjam sama ini gitu. Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan tadi, tulis ini dan lainnya lebih enaknya langsung tadi itu ah, lihat ini. Nah, ini yang tadi saya sudah jelaskan tadi. Nah,
Setelah semua tadi buku sudah beres, biasanya teman-teman mahasiswa itu setelah disuruh dosennya cari buku ini langsung naik ke atas, langsung menuju ke rak, ke raknya, ke kanan ke kiri bukunya apa ya. Nah, di lantai 3 sebelum Anda masuk lantai 3 itu ada komputer, namanya komputer opak, itu untuk menelusur buku yang Anda cari. Jadi sudah saya jelaskan tadi itu caranya gimana deh. Cukup dengan judul yang terkenal aja, manajemen, udah keluar semua. Ya. Untuk layanan selanjutnya, untuk layanan e-jurnal. E-jurnal di sini juga sama langkah-langkahnya, penelusurannya buka di sini. Dari Musida, ini nanti keluar semua. Berapa jumlahnya, berapa coba. Tinggal mengklik, Anda ikutin aja. Anda ikutin aja arah yang ada di situ. Jadi mulai dari sini, buka, setelah dibuka ini, sudah dibuka, langsung klik jurnal elektronik yang sudah muncul, jurnal yang dibutuhkan. Anda butuh jurnal apa? Langsung di sini, pilih isu yang dibutuhkan, bukan diklik. Ya, ini, nah, ini tinggal mengikuti arahan aja nanti. Anda arahkan aja nanti. Setelah itu, ketemu, setelah ketemu eh, yang Anda cari, langsung aja diklik untuk mendownload, mengunduh ada yang dibutuhkan. Gampang banget. Ini semua fasilitas untuk mahasiswa. Untuk mahasiswa, untuk si, untuk mahasiswa, untuk dosen dan lain-lain. Pak yang luar boleh? Boleh. Pokoknya ada di perpustakaan Umsida. Kita open, bisa sepakat yang kemarin dijelaskan oleh Kepala Perpustakaan Pak Asam. Untuk layanan literasi, nah di sini ada di kelas literasi. Yang ini, yang ULC ini yang sekarang apa yang sekarang saya lakukan ini. Selain itu, untuk layanan yang lain di sini eh, perpustakaan juga layanan archive. Untuk archive ini biasanya eh, ini biasanya untuk syarat judisium. Kalau ingin tahu, ini langsung aja di Linktree Pustakaan Umsida. Nanti keluar semua. Atau enggak Anda, nah ini tabel poster ini ada di depan lift di GKP 3, ada setiap lift ada. Setiap di KB 2 juga ada. Di kampus 1, di kampus 2 dan 3 juga ada. Anda tinggal scan barcode, langsung keluar semua. Apa yang Anda butuhkan di sini. Pak, saya itu pengen ini Pak, arsip. Nah, di sini arsip juga ada. Orientasinya ada. Tutorialnya juga ada. Anda tinggal klik tutorialnya, nanti keluar semua. Tutorial arsip biasanya teman-teman mahasiswa itu kalau udah arsip bingung. Pak mau arsip, udah dikirim filenya. Kirim apa Pak? Nah, ini yang perlu. Yang soalnya saya di lantai 1 tahu semua. Jadi kalau kalau tidak belum dijelaskan dari adminnya Prodi, pokoknya kamu ke perpustakaan. Udah, ya ini. Jadi nanti Anda kalau yang udah mengikuti acara ini, insya Allah tahu. Tinggal mengklik aja. Jadi tinggal diklik aja Linktree atau enggak Anda scanning. Ini tiap lantai ada semua. Sini ada semua.
akselerasi, halo purpose, observasi, observasi. Nah, ini ada pojok statistik ini di kamus 2 ya. Kamus ada semua untuk archive ini. Jadi ini sebagai archive tahu sih, archive itu adalah sebagai syarat yudisium. Isinya ini. Kalau Anda ikuti di semua yang di sini ada semua di sini tutorial. Pak, saya agak bingung. Gampang. Kalau bingung, di sini ada kumpulan videonya. Semua ada di sini. Tutorial cara upload artikel di Adobe. Cara artikel ada semua. Nih, tutorial arsip, sorry. Ini tadi Adobe. Nah, ini. Tutorial mengunggah file Musida ke M. Ini arsip. Kalau di kampus 1, nanti ketemu sama Pak Rizky. Kampus 2, bisa Pak Prisvianto atau Bu Dewi. Di kampus 3, ada Pak Suryo atau Mbak Anita. Ramah-ramah orangnya. Jangan takut. Ini, nah, ini tutorialnya. Untuk arsip biasanya teman-teman itu agak bingung, Pak. Jadi dengan yakinnya keperpustakaan bahwa eh, Pak mau archive udah dikirim banyak. Kirim file apa, Pak? Itu yang sering kali saya saya temukan. Nah, di sini soal arsip, nah, tadi, ah, ya kan? Pak, aku bingung, Pak. Ya tadi itu. Kalau ada nanti bingung, kalau ada bingung, ini aja. Link tree perpustakaan Sida. Langsung keluar. Ini biasanya setelah arsip ini selesai, itu ke layanan Adopen. Nah, kalau Adopen ini ke P2I, tiga isu aja ya. Nah, di sini di semua kita selain eh, punya koleksi textbook juga mempunyai e-book dan semua full akses semua. Ya, tinggal Anda cari yang mana, mau koleksi apa, semua di sini ada. Ya. Kita juga ada layanan silang layang. Jadi kita sama mama Anda mau ke perpustakaan yang lain bisa. Satu super ada ya Mbak Nur ya? Masih ada satu kali super ya? Masih ada. Nah, nanti ada namanya satu super. Nanti ini biasanya satu super ini bisa Anda masuk ke apa ke perpustakaan lain. Nama kalau super ini. Pak, saya mau ke UNER, Pak. Silakan. Ada. Nah, tinggal menunjukkan buku ini, kalau dengan kartunya, Anda masuk. Cara di mana Pak, caranya? Nanti caranya langsung hubungi eh, petugasnya yang ada di perpustakaan 1, 2, dan 3. Ya, itu selain itu kita juga punya cek plagiasi atau turnitin. Nah, turnitin senangannya teman-teman ini juga ini. Oh, hah? Nah,
Ini untuk turunitinya, jadi langsung dikirim, ada Anda apa bayar dulu ke bank 60.000, 60.000 itu untuk 1 tahun, bayar bank muamalat. Jadi setelah bukti sama file yang diplagiasi atau diturnitin, jadikan satu. Seumpama nanti itu Anda bayarnya pakai tunai, kan ada struknya. Kalau udah jelas, Anda tulisin lagi di bawahnya nama plus sama nomor NIM. Setelah dijadikan satu file, kirim ke perpustakaan. Setelah itu nanti untuk plagiasinya 1 kali 24 jam. Mudah-mudahan tidak trouble. Biasanya kalau rombongan gitu kan terwabel. Jadi nanti filenya jadi ditamakan, di namanya jadi satu file diberi nama, kalau nama ini si A, nah dikirim nanti. Kalau di perpus kampus 1 di Bu Patricia, kalau di kampus 2 di Pak Prispianto, kampus 3 di Bu Anita. Langsung aja mau cek plagiasi ya, biasanya teman-teman itu anu Respon. langsung kirim langsung pagi. Kapan kirimnya? Tadi. Kalau enggak banyak kak barengan insya Allah cepat, tapi kalau trouble itu ya gak bisa kita. Jadi itu Kontak apa, beberapa Nak? fasilitas yang ada di perpustakaan Unida. Nah, yang tadi saya apa yang saya share tadi, untuk buku elektroniknya sekian 3.900, jurnal elektroniknya 210, bukunya ada 17.490. Belum. Ini ini yang ada. Pak, layanannya apa sih Pak? Tadi udah saya jelaskan tadi. Yang paling terbaru adalah pojok statistik. Ini ada di kampus 2. Tanya semua, tanya apa aja tentang statistik di sini bisa. Buatnya setiap hari sesuai jam perpustakaan. Layanannya Senin sampai Sabtu untuk pojok statistik loh ya. Untuk kami perpustakaan, layanannya untuk perpustakaan bukanya jam 8 sampai jam 9 malam. Mana yang ini? Kalau bukanya mulai pagi, jam 7 wis buka. Nah, ini beberapa eh, ruang baca kampus 1 dan ada 3 ini. Ini di kampus 2 luas banget. Kampus 3 kita punya luar ruangan. Ini di ruang baca untuk Fakultas Kedokteran di RS Siti Kodija. Ini di galeri. Selain kita punya ruang baca yang besar di lagi KP 7 ada. Ini ruang sunyi ini di kampus 3. Di perpustakaan kampus 1 ada Pak? Ada. Sampai ruang diskusi. Biasanya teman-teman yang kepingin diskusi dan tidak mengganggu teman-teman yang lain bisa bisa langsung, bisa mau ngomong dulu ke petugasnya mau pakai ruangannya.
Biasanya itu dipakai kalau diskusi, pakai dosen ngajar, dosen ngajar nggak begitu banyak tapi bisa. Ruangannya ada TV-nya. Jadi di sini lengkap banget kalau Anda mau 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 cari apapun ini ada banget ya. Apalagi yang lengkap, dokumennya ada ya, polisinya, referensi lokal ya. Yang tadi saya sudah jelasin tadi, satu kelabu, jurnal ini, nah sekian ini. Ini, ya. Mulai lagi di yang yang aktif itu, terus itu layanan yang ada itu layanan penyedia dokumen. Yang pertama dokumen yang ngomong tentang data koleksi perpustakaan, dokumen yang membuat data administrasi, dokumen ini banyak, dokumen yang membuat sarana dan fasilitas perpustakaan yang ada di library.umsida.ac.id, semuanya ini ada ya. Jadi Anda tidak usah, jadi tidak usah bingung mau cari apa di sini. Jadi dokumen yang paling banyak ini, dokumen dokumen yang kita miliki. Demikian penjelasan dari saya, dari kami, kawan Purmasudin, kebetulan di bagian layanan di kampus 1. Barangkali ada teman-teman mau bertanya atau linknya linknya absensi, minta tolong linknya absensi. Barangkali bisa dibantu Pak Suryo, Bu Bilkis, barangkali bisa dibantu untuk linknya absensi teman-teman. Barangkali ada yang tanyakan, monggo, saya tunggu. Sekian dari saya. Belum, belum, belum. Tidak ada yang tanya. Oke, terima kasih Pak Udin atas presentasinya pada kegiatan OLESI kali ini. Monggo buat rekan-rekan mahasiswa ingin yang bertanya lebih lanjut mengenai apa layanan-layanan yang di perpustakaan. Karena memang banyak sekali layanan kita sediakan. Jadi mulai dari layanan dasar seperti sirkulasi nih. Jadi tadi dari peminjaman dan pembelian ini koleksi. Kita juga kemudian ada layanan yang berbasis ini apa konsultasi. Contohnya ada konsultasi skrips, konsultasi untuk ini skripsi, konsultasi mulai dari ini ya. Bagaimana apa sumber-sumber dari bahan-bahan informasi yang diperlukan dalam kegiatan menulis artikel tersebut sampai kemudian mungkin juga bisa konsultasi mengenai apa teknik ya, metode, bukan lebih ke metode penelitiannya, lebih kemudian teknik penulisannya, termasuk bagaimana membuat daftar pustaka itu dengan cepat, dengan menggunakan apa tools-tools yang yang banyak beredar di luar. Itu juga kita berikan ini ya, advice ya, konsultasi di bidang itu. Selain kemudian ada juga konsultasi ini, Akopen. Jadi konsultasi Akopen tidak cuma sekedar berkaitan dengan bagaimana cara membuat Akopen, tapi juga kemudian bagaimana sebenarnya tulisan itu bisa dibuat dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah apa scoop ya.
dalam penulisan artikel ini ya. Termasuk juga di antaranya ada penulisan apa artikel untuk skripsi itu sendiri. Di dalam hal ini adalah arsip ya. Jadi di arsip itu Anda tidak cuma bisa konsultasi bagaimana cara upload, tapi kemudian juga konsultasi seperti yang saya utarakan tadi, konsultasi mulai dari pencarian sumber informasinya, bagaimana cara apa melakukan ini pencarian judul itu dengan apa pencarian topik itu supaya mendapatkan eh, topik yang ini ya, yang unik, topik yang apa berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu juga kemudian kita ajarkan. Termasuk juga kemudian bagaimana memetakan ini peta-peta permasalahan yang apa bisa dijadikan sebagai sumber ini sebagai ini ya apa sebagai sumber inspirasi dalam penulisan. Termasuk diantaranya ada keilmuan bibliometrika. Karena salah satu skill yang harus dimiliki pustakawan adalah kemampuan untuk ini apa membuat analisis bibliometrika tersebut. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian dari beberapa tambahan yang saya sampaikan tadi. Monggo persilakan. Kita masih punya kesempatan pertanyaan sampai pukul 14 nggih. Jadi 15 sekitar 20 menit lagi. Monggo sebelum kemudian acara kegiatan ini akan kita tutup. Mbak Adita atau Mbak Bilkis untuk presensi hari ini, monggo bisa di-share nggih. Silakan di-share. Monggo rekan mahasiswa ini yang sudah ditampilkan linknya untuk absensi, tolong diisi. Di chat sudah dicantumkan linknya absensi. Monggo silakan teman-teman. So, jam berapa, Bunur? Jam berapa? Oh, oke, siap. Tapi kalau 5 menit ke depan Oke, monggo. Kalau mau tanya-tanya, biasanya teman-teman ini tanyanya kalau mau lulus ini biasanya. Barangkali ada temennya dari Fakultas Kedokteran Gigi di kami koleksi bukunya ada loh untuk FKG. Dan saya alhamdulillah kemarin
melayani teman-teman FKG ada dua, dua, dua mahasiswa. Barangkali nanti teman-temannya ada di sini punya teman FKG atau nanti insya Allah FK, insya Allah tahun ini sudah dibuka, kita punya bukunya. Kalau buku FK itu jadi lantai dua, kalau lengkap bukunya. Insya Allah lengkap. Oh ya, buat teman-teman mahasiswa juga menginfokan. Eh, Kalau ada ini ya, ada mungkin ada referensi yang diperlukan ya, itu nanti monggo bisa disumbang sarankan ke perpustakaan, bisa lewat kotak ini, kotak saran yang sudah disediakan oleh perpus, bisa juga langsung diserahkan kepada petugasnya. Monggo. Jadi eh, kita menerima masukan mengenai buku-buku apa saja yang diperlukan dalam proses membantu akademik. Monggo buat teman-teman yang akan ini melakukan pertanyaan sebelum kemudian acara OLC pada hari ini akan saya tutup. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah kita sediakan di link chat. Uh, untuk presensi ini akan kemudian bisa dipergunakan untuk menambah daftar kum yang diperlukan buat teman-teman mahasiswa ya. Dan sekali lagi juga pemberitahuan bahwa link presensi ini kemudian bersambung dengan Simpresmawa. Jadi hanya peserta yang kemudian mendaftar di Simpresmawa dan kemudian mengisi link presensi ya yang nanti kemudian bisa mendapatkan sertifikat beserta dengan nilai yang telah disediakan. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 13.50 ya.
Oke, monggo Bapak narasumber sepertinya juga ingin menutup acara pada kali ini sebelum kemudian kita tutup. Oke, terima kasih moderator, rekan mahasiswa. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah semua mengerti. Kalau bingung langsung hubungkan aja temu saya ke 1. Ya, eh, jangan lupa di chat itu ada link untuk absen. Jadi udah dijelaskan sama ibu moderator. Sekian penjelasan dari saya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Insya Allah lihat semua. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udin yang telah bersedia hadir dalam kegiatan LC kali ini dan memberikan presentasi yang saya pikir kemudian cukup jelas, nggih. Eh, mengenai apa dengan cukup jelas menjelaskan mengenai berbagai pernak-pernik mengenai layanan yang ada di perpustakaan. Dan saya selaku moderator pada kegiatan OLC mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada kegiatan ini. Dan sebelum saya tutup, mari kita ucapkan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat